Tuh artis-artis tato, jadi Heeh. setiap kita main ke kota dia bikinin kita, ntar kita bikinin dia. Bebas juga dia mau gambar apa, ntar kita gambar dia apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Wasilah datangnya hidayah Allah pada seseorang acap kali tak dapat ditebak. Bahkan tak sanggup dipahami secara nalar manusia. Karenanya bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah menerima hidayah dari Tuhan, seperti kisah tobat yang dialami oleh pria bertato bernama Bilal ini. Dulunya ia adalah pemegang juara tato dan karena kecintaan tak itulah, ia sempat bercita-cita menjadi tato artis. Tak diduga, Allah memberinya hidayah untuk tobat saat tengah malam di momen pesta dengan teman-teman. Ia pun berurai air mata dan membuat para rekannya terkejut. Bahkan ketakutan disangka kerasukan, beragam kemudahan dialaminya sejak bertobat, hingga hadiah ke Tanah Suci pun hadir untuknya. Bilal menceritakan perjalanan hidupnya yang cukup ekstrim semenjak terjun ke dunia yang menurutnya penuh dengan maksiat. Sejak masih duduk di bangku SMA, ia mulai mentato tubuhnya. Sedikit dan perlahan, tato mulai menutupi hampir seluruh tubuhnya, termasuk sebagian wajah. Suatu ketika, Bilal tinggal di Bali selama sekira 3 tahun untuk menikmati hidup. Karena merasa sudah cukup tinggal di sana, ia berpikir untuk pulang ke Jakarta. Di Bali kayak sudah mulai jenuh gitu. Kayak sudah dipuas-puasin buat maksiat. Aneh kayak bosan, nentuin pulang ke Jakarta. Masih begajulan juga. Terus pada suatu hari di rumah Sohib, yang jadi base camp, kata Bilal. Saat sedang nongkrong di salah satu rumah temannya yang dijadikan base camp itulah mendadak hatinya seperti muncul bisikan. Seketika itu pula Bilal menangis di hadapan teman-temannya, jam 2 atau 3 malam, tiba-tiba aneh nangis di depan teman-teman. Di dalam hati aneh kayak ada yang bisikin, "Elu tuh gua ciptain bukan untuk seperti ini." Detik itu juga aneh nangis mas, ungkapnya. Momen pesta di base camp atau tempat berkumpul itu seketika pecah menjadi penuh keheranan. Bilal yang tengah duduk di sofa tiba-tiba menangis tanpa menjawab sepatah kata pun. Hal itu lantas membuat para rekannya mengira Bilal mengalami kerasukan. Padahal sebenarnya Bilal baru saja mendapat hidayah lewat bisikan ke hatinya. Enggak tahu, itu aneh lagi duduk di sofa gini. Itu ada teman yang lagi main gitar, ada yang pacaran, dan lain sebagainya. Ada yang bisikin gitu, tahu-tahu nangis. Semua bingung kan, disangkain kesurupan atau apaan. Cuma aneh enggak jawab pada saat itu, langsung pulang ke rumah. "Ibu Bilal, akui punya tato di lengan, ini makna di baliknya." Rahel V-nya akui punya tato di lengan, ini makna di baliknya. Tanpa merespons teman-temannya, Bilal langsung pulang dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sontak ayah dan ibunya juga dibuat kebingungan, mengira Bilal sedang terjerat kasus di kepolisian. Setelah meminta maaf, Bilal segera mencuci kaki kedua orang tuanya hingga tak segan meminum airnya. Usai mandi wajib, selama sekian jam ia mengaji sampai waktu subuh. Ngetok rumah, orang tua bingung. "Lu kenape? Abis ditangkap polisi apa bagaimana? Kan di jam segitu?" Aneh enggak jawab, aneh langsung minta maaf, nyium kakinya, nyuci kakinya, minum airnya. Terus aneh mandi wajib hadas besar. Terus aneh baca Al-Quran sampai subuh, papar Bilal. Tentu menjadi hal yang tak terduga dan mungkin sulit masuk logika. Saat Bilal merasa sedang tinggi-tingginya teler menikmati pesta, tapi justru mendapat hidayah lewat bisikan di hatinya untuk bertobat kepada Allah SWT. Besoknya berubah 1000 derajat. "Deg-degan ini aneh ceritanya," ucap Bilal. "Mungkin waktu itu kamu lagi ada kejadian putus cinta atau mungkin lagi makai, terus mikir bagaimana gitu, sampai tiba-tiba dapat hidayah?" tanya Ari Untung. "Enggak ada, ya cuma lagi tinggi-tingginya pokoknya. Tapi malah dapatnya itu, bisikan. Kan sejak NATO, enggak pernah ngaji lagi juga," tukas Bilal. Di keesokan harinya, Bilal merasa lebih bersih seakan kembali ke dunia sebagai bayi yang baru dilahirkan. Bahkan tak ada niatan sama sekali untuk kembali bermaksiat. Berasa kayak bayi dilahirin. Aneh sama sekali enggak gimana ya, biasanya kan kalau abis giting teler gitu, ada rasa buat ngulangin lagi. Itu enggak sama sekali. Merasa kayak gue kemarin abis ngapain gitu, enggak tahu. Enggak ada rasa buat ingin cobain lagi. Kayak lupa semalam abis giting, terang Bilal. Demi menunjang proses tobatnya, Bilal lantas membuang handphonenya kala itu. Menurutnya, agar tidak terganggu. Langsung gua buang-buangin semua.
Handphone sudah enggak main lagi, langsung dimatiin, enggak main handphone pas awal-awal, biar putus sementara, imbuhnya, rasa malu masih menyelimuti Bilal di masa proses tobatnya. Apalagi ia memiliki tato di sekujur tubuh, yang tak jarang dipandang negatif oleh masyarakat. Sekira 6 bulan berlalu, dengan memperbanyak ilmu Islam, akhirnya Bilal memberanikan diri untuk keluar rumah. Momen pertama kalinya dengan menghadiri pengajian Hail ditemani karyawan yang bekerja di rumahnya. Hampir setengah tahun Ane di rumah. Keluar cuma paling buat salat Jumat doang. Belum ada keberanian buat salat di masjid. Mulai belajar, pas sudah berani, mulai keluar. Datangin Hail di luar. Pertama kali, kebetulan ada yang kerja di rumah, kebetulan anak majelis dia. Terus kita berdua. Saya belum ada link di majelis. Soalnya di awal-awal itu kan ngerasa malu, merasa jadi pendosa banget, ujar Bilal, mengingatkan penggalan dalam kitab suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, bahwa sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Apalagi Tuhan memandang semua orang itu sama, tanpa pilih kasih, meski Bilal sempat bermaksiat selama belasan tahun lamanya, Allah tetap menerima ia apa adanya. Bahkan mengabulkan doa yang setiap hari dipanjatkan oleh Bilal, agar bisa pergi ke tanah suci dan beribadah di Ka'bah. Jadi semenjak tobat itu, ada tempelan kulkas itu bang bentuknya Ka'bah. Jadi setiap bada salat, Ane doa di depan itu. Ane pindahin ke kamar, ukurannya kecil itu bang. Walhasil jarak 2 atau 3 bulan, bokap nawarin umrah. Wah jawaban Allah ini menurut Ane. Berangkat sama adik. Enggak ngangka juga, orang kayak Ane bisa sampai situ, tanah suci pungkasnya.